slide-nya ya. Terlihat, Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Ya, Oke. Pak. Ini mungkin diambil dari buku kuliah ya, pengantar program studi teknik geofisika ya. Mungkin saya standar saja gitu ya. Yang penting kita fun ya, apa yang ada dalam teknik geofisika ya. Jadi kalau kita mendengar teknik geofisika pada masa lalu, alumninya berkiprah banyak tadi di tambang, di minyak dan sebagainya sebagai support ya. Jadi kalau misalnya kerja di tambang itu ada dua jenis geofisika ya. Geofisika yang servis sama geofisika yang riset ya. Nah, geofisika yang servis itu berkaitan dengan alat-alat geofisika yang digunakan di tambang ya. Karena tambang itu nggak hanya satu, divisinya banyak ya. Dari mulai oleh tambangnya ada, ahli geologinya ada, ahli eksplorasionisnya ada, ahli instrumen ya. Instrumen logging dan sebagainya masukin ke sumur itu dari geofisika atau dari elektro ya, kayak gitu. Itu teknik geofisika. Terus yang geofisika risetnya kayak apa? Geofisika riset di tambang itu mencari prospek. Jadi misalnya kamu kalau nyari-nyari bahan galian, kemana ya saya harus bekerja atau harus membuktikan secara tidak langsung di situ kemungkinan potensi cadangannya ada, kan gitu. Karena kenapa? Karena misalnya dengan geofisika ini itu akan mencapai cost efektif. Dalam tanda kutip, dalam bahasa yang vulgar, itu murah dibanding dengan kita mencari-carinya dengan data bor. Itu sangat mahal, ya kayak gitu kan. Nah itu cost efektif ya dengan daerah luas. Jadi mereka memakai alat geofisika ini. Nah ini salah satu contoh dalam ikonnya ini White Dwarf. White Dwarf itu merupakan sumber yang digunakan, sumber getaran, tekanan dan sebagainya, di mana kita akan memonitor di bawah permukaan. Jadi kalau berhadapan sama geofisika, kita kira kita tuh ahli bawah permukaan, ya di imaging di bawah permukaan dengan alat-alat geofisika. Ya ini hanya source-nya saja, alatnya ada di tempat lain, ya kabel perpanjang-panjang. Ini kira-kira logonya ya. Ini ketika kita kuliah field camp di Karangsambung. Jadi ada dua geofisika itu, kalau ditambang ada yang servis dan ada yang riset ya. Yang servis yaitu kita harus menjamin bahwa prop yang ke bawah itu baik ya, responnya oke, kan gitu. Itu mau di perminyakan, mau di mana-mana sama ya, geofisika servis. Terus bidang pekerjaannya juga begitu. Ada yang servis saja itu rentangnya panjang ya. Ada hanya mengakuisisi data saja di sini ya, ngambil data gitu ya. Hasilnya nanti ada orang lagi yang menerjemahkan ya, mengkaji dan sebagainya. Terus ada orang setelah itu datanya diproses ya, diproses artinya data itu tuh harus direduksi sehingga istilahnya memang mencerminkan keadaan bawah permukaan. Itu kira-kira garis apa bahasa vulgarnya ya. Jadi data yang kita ambil belum tentu mencerminkan bawah permukaan, ada gangguan yang lain-lain ya, disaring dulu dan sebagainya sehingga mencerminkan bawah permukaan itu di geofisika processing. Kemudian setelah itu masuk ke geofisika interpreter ya. Jadi nanti menerjemahkan tuh bahasa-bahasa tadi apa data-data tadi kepada sesuatu yang objektifnya apa. Kalau di reservoir tadi ada yang minyak, mencari eh, keberlanjutan dari suatu lapisan reservoir ya gitu ya. Jadi orang minyak juga nggak bisa apa-apa kalau tanpa data ini ya. Nah, dengan data ini eh, orang reservoir engineer akan happy ya karena pelamparnya luas. Orang geologi juga akan happy karena geologi kan nggak mungkin semua sampelnya bisa didapat ya. Nah, tiga-tiga orang ini GGR, Geologi, Geofisik, and Reservoir Engineer bekerja sama kalau di bidang teknik perminyakan. Jadi harus berdiskusi tiga-tiganya nih. Ini saya punya reservoir nih, geologi tahu sumur ya, di sumuran itu yang tadi loginya geofisik, geologi tahu sumur, saya tahu informasi tetapi saya nggak tahu ke samping-sampingnya gimana ya. Nah kesampingan bagaimana itu nanti dijembatani oleh para ahli geofisik dengan datanya bisa menjembatani dari data sumur ke arah samping ya, ke arah luas. Orang minyak akan senang dengan data geofisik itu dan data geologi tentunya. Kenapa? Karena dari situ dia bisa bikin simulasi reservoir ya. Tadi juga ada mau di geothermal. Nah, kayak gitu. Nanti di geothermal juga butuh data geofisik. Karena kenapa? Karena kita ini pengen peta setiap jengkal ada gitu ya.
Nah, kalau di bor itu sangat mahal kalau setiap jengkal itu, maka geofisik hadir di situ, ya. Jadi kalau di perusahaan gitu, tiga-tiganya bekerja sama dan gajinya kurang lebih sama, ya. Kecuali ada sesuatu yang menonjol, ya, menonjol dan penting, nah itu gajinya melejit, ya, tetapi kurang lebih sama. Jadi tingkat kesejahteraan sama lah gitu. Nah tadi ada yang cita-citanya kita mau jadi orang kaya Pak, pengen jadi rumah berapa, saya bilang kan gitu kan, pengen punya rumah berapa, tapi dibilang pasif income ujung-ujungnya. Pasif income nggak jadi jangan insinyur, pasif income jadi investasi ya, dan jual jual beli saham kayak para miliarder ya, seperti Warren Buffett. Nah itu pasif income tuh si Warren Buffett, Buffett ya, Warren Buffett mungkin ya. Terus siapa lagi tuh yang jual saham tuh? Dulu ada namanya George Soros. Nah, itu passive income itu. Kamu biar barangkali ini salah masuk nih, jangan ke tambang atau minyak. Kalau mau jadi passive income, jadilah investor. Ya. Tapi siapa tahu berubah sedikit ya. Jadi misalnya dengan nanti kerja di tambang dapat untung, pengen passive income, berinvestasi lah gitu kan gitu ya. Ya supaya tahu jalan aja ya. Jadi jangan nanti menyesal sudah umurnya sudah senior misalnya, kok passive income ke jalan-jalan juga ya. Ya kamu jadi teknisi lah gitu ya. Teknisi mah penuh kepalanya dengan data teknis ya. Kalau mau tujuannya mencari passive income ya ke investor ya gitu. Oke, ini hanya joke aja ya. Jalan di depan kan masih luas bagi kamu ya. Oke, itu kira-kira pengantarnya kenapa ada teknik geofisika yaitu support. Support tuh bukan di kita tuh bukan hanya kecil, besar ya. Besar. Jadi gajinya kurang lebih sama. Kalau lihat gaji nanti lihat di daftar ini ITB ya. Nah, ini teknik geofisika ini berdirinya tahun sebetulnya sudah lama ya, 2009 delapan udah mulai nih ya. 93 98 udah mulai sebetulnya ya. Nah, tetapi bergabung dengan FIKTM, karena dulu berubah-ubah, dulu pernah teknik geofisika ini satu rumah dengan geologi, ya, dengan satu rumah dengan geologi karena lahirnya dari situ. Ada juga teknik geofisika ini dengan fisika, ya, di kelompoknya sekarang namanya fisika kompleks. Terus ada lagi dengan namanya geofisika meteorologi seperti kebencanaan itu ya, geofisika meteorologi. Nah itu juga banyak, di situ juga ada. Terus yang ketiga di geologi, ya. Rame itu geofisika tuh. Pertanyaannya kenapa rame? Karena ilmu ini mumpuni ya, dipakai kan kalau jualan yang rame itu jualan yang laku ya. Nah itu dipakai di mana-mana. Jadi di seluruh ITB itu ada tiga ya. Kalau minyak satu aja, geologi satu aja. Tapi kalau teknik geofisika ada di tiga prodi istilahnya ya. Kemudian 2005 berada di Maung di bawah FIKTM, geologi di bawah FITB barangkali ya, nah, gitu. Geologi masih di FIKTM ya. Nah kemudian kenapa sih banyak-banyak begitu? Karena waktu itu lama pekerjaannya sangat membutuhkan untuk eksplorasi migas ya. Nah, dibutuhkan orang teknik geofisika tuh ya. Jadi kebanyakan orang teknik geofisika pergi ke migas biasanya ya, ke minyak dan sebagainya. Terus mereka terkenal nggak? Jadi kalau di perusahaan itu nggak bisa menonjol namanya. Yang menonjol adalah perusahaannya. Caltech misalnya. Perusahaan minyak ya iya, perusahaan minyak. Tetapi di bawahnya itu ada macam-macam prodi. Ya, yang utamanya yang ke arah sana misalnya geologi, geofisika, terus apa tadi minyak ya. Tetapi di bawahnya ada lagi yang lain, elektro misalnya. Ada kerja di situ. Teknik sipil ya. Kenapa teknik sipil? Karena ketika dibangun itu butuh infrastruktur. Masanya eksplorasi nggak ada rumah ya, nggak ada fasilitas macam-macam. Nah orang sipil lah yang bikin ya. Dan seabreg profesi lain ya. Itu sangat ini. Jadi kerucut. Jadi kita ini perintis lah gitu ya. Di bawahnya kita akan membawahi orang-orang ya, gitu ya. Jadi butuh eksplorasi migas, bumi migas terutama ya. Sekarang barangkali migas oke, murah karena banyak berlimpah dari Amerika ya. Berlimpahnya karena ada penemuan dari gas shale ya dan sebagainya ya. Nah, kemudian berkembang juga di keteknikan ya. Misalnya sekarang munculnya infrastruktur tuh ya, kita bangun infrastruktur. Nah, itu butuh orang geofisika ya. Kemudian sekarang mitigasi bencana kebumian. Mitigasi artinya mengurangi efek bencana ya. Nah, itu harus diketahui dulu dari mana asal usulnya,
misalnya periodenya bagaimana, besar bencananya gimana. Nah, itu di situ ya. Oke. Jadi kalau dulu untuk eksplorasi saja, tapi dengan berkembang zaman, tidak hanya sumber daya alam saja, tetapi untuk seismologi, ya, untuk engineering, ya, dan sebagainya. Di samping itu, tentu saja kontribusi kita untuk dunia, ya, dengan penelitian seismologi, ya. Oke. Kemudian apa sih kalau di teknik geofisika itu ngapain sih, gitu ya? Jadi itu biasa ada 3 yang utamanya seperti biasa harus bertanggung jawab atas kerja yang dihasilkan, ya. Jadi kita ini orang-orang serius gitu ya. Jadi harus serius, harus bertanggung jawab pada hasil akhir ya. Jadi kalau dalam bahasa sekarang nggak ngebluff gitu ya. Jadi ketika kita bicara ada data dan sebagainya. Itu kurang lebih ya. Kedua, mengkaji implikasi pengembangan teknologi ya. Mengkajinya bagaimana itu berdasarkan basic knowledge yang kita punyai ya. Yang kedua berdasarkan etika ilmiah barangkali ya. Nah, itu harus ditanam ya. Yang ketiga mampu menerapkan poin kritis, sistematis, inovatif dan sebagainya untuk pengembangan pengetahuan. Jadi harus berkembang ya. Jadi misalnya seperti kita buat mobil dulu ya. Dulu mobilnya mungkin tanpa kap ya. Nah, sekarang ada kap. Dulu mobilnya tanpa suspensi ya. Jadi kayak gerobak gitu barangkali ya. Nah, makin lama makin ada gerobaknya ya, ada suspensinya. Terus sekarang misalnya menghadapi cuaca ada AC-nya. Nah, kira-kira kita juga memikirkan seperti itu. Salah satu yang paling penting adalah waktu itu adalah ketika sekarang orang ribut-ribut 4.0 ya, harus memakai komputer dan sebagainya atau harus melek teknologi dengan komputer dan sebagainya. Teknik geofisika itu udah lama ya. Jadi sebelum ada abad komputer, dia sudah meng-create inovasi dalam hal perhitungan dengan memakai komputer nantinya. Ya. Jadi komputernya belum ada, tetapi algoritmanya sudah didesain ada, ya, didorong, ya, didesain ada. Jadi 4.0 itu sudah lama. Mainan data banyak juga sudah lama, bahkan sekarang juga sudah. Jadi kita apa sih yang diributkan 4.0 gitu ya. Jadi kita sudah lama, yang sekarang ini baru melek gitu ya. Karena datanya banyak. Nah, contoh data banyak itu kalau mengolah data serius kita ini pakai server ya. Server itu seperti kamu misalnya data-data kamu masuk ke Dikti ya, itu pakai server tuh. Nah, kita tuh udah lama pakai server tuh. Dan server juga nggak murah-murah ya. Dan untuk server itu butuh sumber daya yang bagus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita berpikirnya sebelum kejadian gitu kira-kira ya. Nah, jadi dari itulah kita memikir ya, termasuk yang sebelum. Karena itu yang teknik geofisika ini biasanya berkaitan dengan background seperti itu ya. Kerjanya selain dari tadi tambang, minyak, terus apa lagi engineering gitu ya dan sebagainya juga punya punya kemampuan untuk analisa ya, analisa gitu ya. Ya ITB pada umumnya begitu kan, harus bisa menganalisa ya. Terus ini visi misinya sama dengan yang lain saya pikir ya. Itu kita pengen berkiprah ya, ingin baik gitu, terkenal barangkali ya di Indonesia, di ASEAN, terus di dunia ya. Mudah-mudahan bisa ya. Karena ini tantangannya banyak. Tantangannya adalah dalam segi hardware dan software. Jadi hardware itu misalnya dulu ketika saya bekerja atau ikut project di perusahaan minyak, itu komputernya nggak bisa kita beli, terlalu mahal, ya, terlalu mahal waktu saat itu ya. Nah, tetapi dengan sekarang hardware-nya mumpuni, kita bisa bekerja, bisa membeli semuanya itu dengan project yang sama. Kan projectnya nggak berubah-ubah dari dulu juga ya, nah, gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau dulu saya ngerjain project itu harus pergi ke Caltech barangkali sana ya. Tetapi kalau sekarang di sini saja datanya diproteksi, gitu ya. Nah itu kurang lebih begitu. Atau yang sekarang ini lebih maju lagi, kita nggak usah punya komputer, ya. Kita ini cukup menyewa kepada komputer yang punya core. Core-nya sekarang misalnya kamu visinya 16. Nah kalau nyewa itu bisa 64, 128, berapapun. Nah itu ya. Jadi kita nggak usah maintenance terus-terusan, yang kita butuhkan saja, ya.
Bahkan misalnya kamu punya software tuh, software-nya ditaruh di tempat lain, kitanya di sini, ya. Main aja, kitanya di mana saja asal punya akses. Bisa itu, ya. Nah, itu mainan-mainan yang lumayan, ya. Itu berkat teknologi kita bisa berkiprah di situ. Jadi misalnya ke ITB harus pakai software ini, software itu nggak usah. Sekarang di rumah saja kamu bisa masuk ke komputer saya, pakai saja seolah-olah komputer di depan kamu, ya. Nah, itu tuh kemajuan-kemajuan yang dicapai, ya. Berkat itu kita bisa berkiprah, terutama geofisika, ya. Nggak usah punya software sendiri, ya. Softwarenya bersama saja, gitu, ya. Nah, terus misinya apa sih? Nah, misinya memberikan pendidikan, penelitian, ya, pengabdian masyarakat dan sebagainya, gitu yang biasa, ya. Terus kedua adalah karena memang kita ini dibutuhkan oleh negara, jadi harus bisa melaksanakan atau problem dari negara itu, ya. Bukan seperti tentara, tetapi ini ada bidang-bidang yang perlu kita kaji. Nah, peluang itulah kita ambil, daripada orang lain ngambil, kita ambil, ya, gitu, ya. Karena itu pada mungkin 20 tahun yang lalu tidak ada atau sedikit orang Indonesia yang menguasai teknologi geofisika. Tapi berkat ada prodi ini, sekarang justru terbalik. Tidak ada orang asing yang banyak berkiprah di teknik geofisika di Indonesia, ya. Karena kita sudah menguasai semuanya dengan adanya software tadi, ya. Software kan orang buat, kemudian yang penting software-nya laku, kita bisa make, gitu, ya. Nah, itu. Jadi tantangannya ke situ, ya. Nah, ada juga misalnya dari teknik geofisika itu membuat software, oke, fine. Tetapi yang penting kalau kita kerja di teknik perminyakan, teknik tambang, bisalah, gitu, ya, gitu, ya. Software sudah ada, kita menguasai tekniknya, kita menguasai objektifnya, maka kita akan jadi istilahnya bisa berdiri di kaki sendiri, ya, kira lebih begitu. Kemudian itu membangun masyarakat industri informasi di bidang teknologi fisika biasa, ya, itu, ya, pengembangan sebagai insinyur seperti tadi saya bilang, ya. Terus standar pendidikan di Indonesia itu sama yang tadi, ya, ada 3 yang telah dicanangkan, kriteria lulusan, ya, bertanggung jawab, mampu mengkaji pengamat teknologi, mampu teknologi kritis dan sebagainya, 3, ya. Jadi salah satu yang paling untung, saya waktu itu jurusannya sebetulnya bukan jurusan teknik geofisika, dulu belum ada waktu saya di sini, jurusannya geologi, ya. Baru teknik geofisika itu ketika ikut S2, ya, ada geofisika baru, ya. Nah, perasaan saya sekarang yang saya bawa sekarang ini di jurusan geologi itu nggak ada jurusan atau yang mengajarkan komputer. Di ITB itu ada 3. Saya ikut ke teknik kimia. Tetapi bekal saya dengan belajar komputer, ya, programming, apa istilahnya seperti itu terbawa sampai sekarang, ya. Sangat robust, ya, sangat rigid, bisa dipakai seumur-umur, gitu, ya. Jadi saya belajar software nggak usah pakai kursus. Kalau dulu pakai kursus tuh, tanya ibu bapaknya, ya, harus kursus dulu. Kalau sekarang nggak usah kursus, saya mau tahu flow-nya, tahu lah pokoknya, gitu, ya. Tahu membaca software bisa, ya. Yang susah maupun yang gampang, kayak gitu, ya. Kayak itu. Oke. Nah, ini ketua prodinya Pak Warsa, ya, Pak Warsa, Dokter Warsa ini. Kemudian kurikulum di 2018 yang penting. Tadi ada yang mau ke mana? Migas, ada yang ke tambang, ya, mau ke lingkungan, dan ada yang bencana. Nah, ini dinaungi oleh 3 ini, ya. Dinaungi oleh 3 ini. Saya mau ini mau highlight, bisa nggak? Highlight. Nah, ini bisa sekarang. Oh, oh, kuning, ya. Di warnanya kuning, ya, di sana, ya. Kuning atau merah? Nah, saya ganti warna merah, ya. Mungkin oke. Highlight color merah. Nah, gitu, ya. Nah, ini merah. Oke. Jadi di migas yang seperti tadi, ya. Jadi migas itu sebagai eksplorasionis, ya. Yang kedua membantu reservoir engineer juga, ya, membuat peta dan sebagainya, ya. Buat peta dari hasil orang geofisika. Terus yang kedua ini di eksplorasi terapan sama eksplorasi, ya, di tambang, di macam-macam engineering. Nah, ini keluarnya dari sini, ya. Bagaimana engineering, eksplorasi, minerba barangkali, ya, atau mineral dan bahan galian. Nah, sini kira-kira kalau sumber daya alam.
Terus di mitigasi bencana tadi di seismologi ya. Kurikulum biasa sama dengan lain 144 dari TPB dan sebagainya ya, yang wajib 86 dan 20 SKS. Walaupun sekarang ada berubah karena ada apa tuh MBKM ya. Oke, MBKM berubah ya, kira-kira samalah gitu ya. Nah, ini yang kalau belajar itu nggak jauh-jauh ya dari TPP dan sebagainya ya. Ini kita di tingkat 2 terutama ya, ada geomatnya. Jadi tambah lagi geomatnya supaya mantap gitu ya. Nah, gitu. Terus ini berkaitan dengan mata kuliah dasar ya. Misalnya kalau belajar seismik, kalau pernah dengar belajar seismik, ya itu belajar gelombang dulu ya. Terus ada geofisika dasar, ini sebetulnya mempelajari sifat fisik batuan ya. Dan ini juga ada instrumen dasar geofisika. Instrumen dasar biasanya kita kan memakai peralatan ya. Nah, itu harus paham gitu ya. Flow chart, flow dan sebagainya. Atau kalau ada troubleshooter ya di lapangan, ini kita bisa memakai. Kemudian komputasi geofisika ini udah di mana-mana ya. Itu harus paham juga ya. Termasuk kita juga belajar geologi fisik. Ini geologi fisik itu dari geologi biasanya ya. Karena baik tambang maupun minyak dan kita itu bagian dari geologi tadinya ya, kemudian berkembang dan terspesialisasi ya. Kemudian belajar geostatistik terutama ini ya. Oke, ini belajar geodesi juga ya, geodesi surveying. Karena datanya tidak terlepas dari koordinat di muka bumi ya, harus. Jadi kalau lihat seperti ini sekilas ya dari geologi, kita pernah sekolah di geologi gitu ya di sini ya. Jadi paham. Jadi nanti kalau berhubungan erat sama orang geologi bisa tahu paham ya. Ini beda sama geofisika yang nggak pernah belajar geologi. Itu saya melatih S2 itu setengah mati itu ya. Nah, gitu. Berat gitu ya. Nah, kalau di sini kan masih oke ya. Masih banyak diskusi. Saya Terus ingin di bertanya boleh Pak? ya silakan. Eh, Tadi ada komputasi geofisika itu seperti apa Pak? Jadi komputasi geofisika gini, simpelnya kan kita itu memakai persamaan geofisika ya, gitu ya, persamaan fisika misalnya ya. Nah, dalam persamaan fisika itu ada trik kalau kita punya rumus umum di fisika supaya bisa ke komputer gitu. Jadi ngitungnya nggak hanya pakai kalkulator, ada namanya proses iterasi, ada namanya proses iterasi itu berulang-ulang tuh untuk mencapai suatu kriteria yang optimum ya. Terus kemudian kita merealisasi persamaan gelombang tadi ya yang umum. Kita ngerti sih ya, persamaan gelombang, tapi bagaimana kalau di komputer gitu. Nah, itu diterapkan ya, memakai Oh pada grid. dasarnya ini ya Pak, programming gitu Pak. Iya, benar. Programming, betul sekali, programming itu ya. Nah, itu dipakai ya. Jadi supaya nantinya kalau kamu mau tadi menjadi software engineer ya, jadi yang bikin software itu bisa gitu ya, ada dasarnya. Di samping di TPB kan ada ya kuliah apa tuh namanya komputasi juga ya. Nanti ini grade-nya naik. Kalau TPB umum, kalau ini lebih spesifik barangkali ya. Nah, gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan geofisika itu memakai orang geofisika karena dia tahu dari awal sampai akhir lah gitu. Tetapi kalau lebih jelimet lagi, barangkali kita manggil orang informatika ya. Nah, harus interface-nya bagus dan sebagainya gitu ya. Tetapi barangkali dia di sini kalau orang geofisikanya itu tahu awal sampai akhir ya. Oke, kemudian yang terakhir ini potensial seperti ini ya, karena di geofisika itu ada dua, ada yang basicnya ke gelombang, ada basicnya ke potensial. Jadi ini kita harus belajar di sini ya. Geostatistik juga sama, kita mainan di situ ya dan sebagainya. Karena ini sangat berkaitan erat. Terus setelahnya justru kita geofisika itu berhadapan sama sinyal ya, sinyal geofisika ya. Maka kamu belajar sini analisa sinyal ya. Misalnya kenapa sih contoh ya, contoh umum misalnya ketika kamu punya kamera ya, ada kamera bagus dan ada kamera jelek ya, contoh Nikon. Jadi kalau nanti kamu kamera biasa saja menghadapi cahaya di mana-mana yang tersembur di mana-mana, maka cahaya itu mengganggu objek utamanya kan gitu ya. Nah, dengan treatment sinyal itu nanti bisa dibuat sensor dan software sehingga sinyal itu nggak kemana-mana, terfokus. Jadi kalau ada cahaya jauh misalnya terang, itu terfokus di situ saja, nggak kemana-mana.
sehingga objek utamanya masih bisa kelihatan dan objek tadi yang menimbulkan cahaya juga kelihatan tapi tidak terlalu terang, gitu kan? Nah itu dari basicnya sebetulnya dari sinyal, analisa sinyal geofisika, analisa sinyal lah, umumnya ya, baik elektro maupun kita ya. Kemudian ini belajar metode-metode nih, ya. Dari gelombang tadi ada namanya refraksi ya. Nah kalau dua ini, kalau yang TG ini mereka kerak bumi mempelajari sifat mekanis bumi ya, dari mulai tadi kenapa sih terjadi gempa dan sebagainya ya, kenapa batuan itu sifatnya rigid dan elastik misalnya gitu ya. Nah, di samping itu juga masih di tingkat 3D belajar geologi juga nih, sedimentologi, geostruktur, ya, dan sebagainya. Ini masih ya terakhir. Nah, dengan demikian kita masih ada jalinan dengan geologi dan kita merupakan school of engineer istilahnya ya. Karena kalau science itu hanya fokus di situ saja. Tetapi kalau engineer kita belajarnya macam-macam, ya, belajarnya macam-macam tuh, ya. Karena harus dirangkai semua itu menjadi suatu produk nantinya, ya. Kemudian juga kita belajar teknologi kerak bumi dan Frida. Ya, ini sama untuk engineer biasanya. Ya, saya juga ada sih, tetapi kebanyakan di engineer. Ya, jadi misalnya di minyak belajar teknologika ada, mesin ada mesin. Ya, terus di tambang ada tuh teknologikanya. Ya. Jadi kita schoolnya sama. Ya, jadi kalau kita berbicara teknologika ngerti lah. Misalnya kita nyari air tanah, ada ilmu-ilmu teknologika yang diterapkan. Ya, terus tadi mempelajari ada yang mau ke ini nih ke panas bumi ya siklus Carnot macam-macam juga kita ngerti ya jadi bisa saling memahami ya. Nah ini baru masuk ke data dari yang ada weight drop ya sumber seismik dan sebagainya yang ini belajarnya di sini di akuisisi dan penggunaan sistem refleksi ya. Kemudian ada metode lain nih geolistrik, gravitasi ya dan sebagainya. Ini nih metode-metode nih sedang geodinamika dan geodinamika ini kuliah-kuliah integrated ya. Jadi macam-macam metode untuk mempelajari kasus. Nah, kemudian ada namanya kuliah lapangan. Kuliah lapangan ini tadi contohnya yang di depan tadi ya. Jadi mahasiswa dilatih untuk memakai semua peralatan geofisika di suatu objek di tempat terutama dulu rutin ya di Karangsambung di field camp sana. Jadi ini objeknya coba bisa kelihatan nggak sih objeknya sih gitu dan sebagainya ya gitu. Jadi ketika ke lapangan ada ininya, ada hasilnya. Yaitu yang pertama mahasiswanya tidak takut-takut ya, berani biasalah gitu ya di lapangan. Kedua bisa berhubungan dengan masyarakat ya. Ketiga bisa menerapkan tadi metode-metode yang telah dipelajari di sekolah atau waktu di kelas untuk di lapangan. Sehingga ketika kerja paham harus ngapain nih saya dengan alat-alat ini di lapangan-lapangan itu ya harus merasakan eh, panas misalnya panas tapi harus bisa mikir ya udara panas terik bisa mikir terus bisa menghadapi segala medan ya kayak tentara aja ming gitu ya biasalah kayak gitu jadi tidak 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 manja gitu ya kurang lebih karena nanti sumber uangnya memang dari situ ya untuk akuisisi data itu lumayan ya uangnya cukup banyak ya. Oke, kemudian setelah itu baru belajar ini namanya menyusun laporan, membuat laporan ya di sini di komunikasi geofisika tuh. Ya, nah, tingkat 4 ini sudah bisa memulai tugas akhir 1 ya. Kemudian nanti dilanjutkan sama tugas akhir 2. Jadi berlanjut nih, tugas akhir 1 ke tugas akhir 2 berlanjut. Bedanya apa? Bedanya adalah tugas akhir 1 tuh orang bilang seperti membuat proposal gitu ya. Nah, kalau tugas akhir 2 merealisasikan proposal itu, walaupun sudah dilakukan juga pada akhir di tugas akhir 1. Ya, jadi 5 SKS. Tuh. Nah, kemudian dilengkapi ini kuliah-kuliah pilihan biasanya ya di sini-sini tuh di tingkat 4 dan sebagainya kuliah pilihan. Misalnya di sini kalau ini mungkin masih wajib nih interface refleksi ya itu udah jadi belajar geofisika itu berjenjang ya ada waktu-waktunya jadi tidak bisa semuanya dipelajari sekaligus begitu pula kalau di perusahaan baik tambang minyak dan sebagainya ada jenjang-jenjangnya misalnya fresh graduate bisa apa yang dilakukan ya ngerti semuanya tetapi kalau di pekerjaan itu harus akurat dan sesuai standar gitu ya. Nah, kalau pengetahuannya belum cukup, harus menimba pengalaman, ya, nah, gitu. Biasa di geofisika ya, suatu teknik khusus untuk membuat gambar di bawah permukaan otomatis tanpa campur tangan orang biasanya di sini. Ya.
Kita juga belajar misalnya geothermal dan vulkanologi ya, tadi mencari tadi reservoir dan sebagainya ya, dengan alat geofisik dan sebagainya. Dan tidak kurang pentingnya itu belajar manajemen ya. Belajar manajemen itu artinya kita sebagai engineer, tadi kan ada yang mau jadi passive income katanya ya. Nah, tadi sebelum mencapai passive income ini ngitung-ngitungnya di sinilah kira lebih ya. Jadi dengan semua peralatan, cost, modal, expanded ya, belanja sama untung bisa nggak dihitung-hitung. Nah, kamu belajar di sini. Dan ini juga tidak hanya di TG, barangkali di seluruh jurusan di ITB ada ya, karena ini sudah dicanangkan oleh rektor terdahulu harus belajar manajemen ya. Nah, ini bisa belajar di TI, bisa belajar di prodi atau di mana yang kosong. Karena kalau dari TI saja kewalahan dia nggak bisa ya. Nah, di samping itu ada kuliah-kuliah pilihan ya, kuliah-kuliah pilihan saya nggak tahu ada nggak di sini. Nah, ya kurang lebih 20-an barangkali ya. Berapa nih? Iya, 20-an. 20-an barangkali ya. 20, 30 lah. 30-an. 30 pilihan yang bisa diambil ya sesuai dengan minat dan bakat istilahnya ya. Sesuai dengan minat dan bakat silakan diambil di sini ya. Ada yang mau ke numerik, nah ini kita belajar numerik nih, simulasi numerik gempa bumi, nah, gitu ya. Ini terus kalau belajar tadi apa earthquake gitu ya, tertarik nantinya ujung-ujungnya ke memberi informasi ke orang sipil dan sebagainya, belajar seismologi misalnya kan gitu kan. Kalau mempelajari tadi reservoir, nah, geofisik di reservoir belajar seismik inversi, seismik atribut dan sebagainya. Nah, dua kuliah ini yang dipelajari ya. Karena nanti dengan dua kuliah ini bisa memberi andil dalam hal pengembangan reservoir ya. Orang reservoir akan senang ada informasi begini ya. Dan mata kuliah yang lain bisa diambil. Tadi misalnya instrumen. Nah, nanti ada instrumen lanjut di sini ya. Jadi tujuannya adalah membuat alat geofisik walaupun tidak sampai tahap mature, tetapi mungkin dalam bahasa kita sekarang ini apa namanya startup ya, startup. Nah, kalau belajar ini kita bisa kembangkan lebih lanjut gitu ya. Nah, ini di sini startup saja, gitu ya. Belum sampai development ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Sampai kuliah wajib, kuliah pilihan gitu ya, yang mau atau yang ingin ketahui gitu ya. Ada nggak pertanyaan? Silahkan. Nanti kita ngobrol-ngobrol yang lain juga bisa. Ya. Oke, kalau nggak ada kita terus ya. Nanti juga MBKM itu saya nggak tahu, mungkin bagian-bagian dari ini ya. Nanti SKS-nya berapa? 20 ya, bisa 20. Tetapi kita sudah mulai sebetulnya ITB itu dengan MBKM ini. Jadi kita misalnya ada pekerja praktek ya di sini. Walaupun tidak 22 itu, tetapi justru tujuannya adalah untuk mendekatkan mahasiswa itu kalau kerja, gimana sih orang kerja di minyak atau di tambang. Nah, ini kerja praktek tadi ya, atau nantinya bisa ngambil data untuk tugas akhir. Nah, bisa juga di sini ya, di kerja praktek gitu ya. Nah, kemudian ada kuliah namanya Kapita Selekta dan topik khusus. Nah, ini untuk kuliah-kuliah yang update ya, atau yang sedang top barangkali ya. Nah, kita panggil nanti orang-orangnya dari perusahaan migas, dari orang ahli hukum dan sebagainya ya. Ini kita panggil ya. Kemudian gitu ya. Kemudian eksplorasi biasalah gitu ya, dan sebagainya. Ini yang kira-kira diperoleh ya. Jadi nuansanya MBKM itu ITB sudah memulai ya, ada kuliah pilihan yang kamu bisa ambil ya dulu tuh. Terus ada kerja praktek untuk mendekatkan ke industri ya. Nah, tapi barangkali sekarang lebih digencarkan lagi sama Dikti ya namanya ya, nama Dikti supaya memang benar-benar bisa keluar. Kalau ini kan dibimbing oleh kita. Kalau keluar tergantung yang di luar mau membimbing mahasiswa kita enggak gitu ya misalnya. Gitu kan? Terus ini juga sama ya, ada sama yang lain ya, yang bisa kita ambil ya, yang lebih. Nah ini misalnya orang belajar numerik, belajar di pemodelan seismik misalnya ya. Kalau kalau belajar di tambang, geofisikanya belajarlah geofisika pertambangan misalnya ya. Kemudian ada juga namanya summer school. Geofisika pertambangan ini, summer school ini biasanya seperti di luar negeri biasanya ngambil kuliah di kala musim panas istilahnya gitu kan. Jadi mata kuliahnya saya pikir lebih memberi pengembangan wawasan atau interdisciplinary. Nah ini biasanya pesertanya selain dari kita kebanyakan kemarin itu dari Australia, dari luar negeri karena pengen tahu dia alam atau geologi Indonesia
ya, atau geofisika Indonesia, maka dia belajar di sini. Biasanya mix ya, ada dari Indonesia atau dari luar negeri ini biasanya ya, nah sebagainya. Nah kita mulai melihat itu ya. Ya siapa tahu nanti kan mau berkiprah di dunia katanya. Kalau ilmunya hanya jago kanang mah cilaka ya. Jadi kita akan mengambil kuliah-kuliah ini tujuannya satu tadi untuk mengenal budaya lain. Yang kedua juga kita ingin berkiprah di dunia internasional ya. Sudah istilah sainsnya itu state of art-nya udah tahu lah kita gitu kan gitu. Nah kemudian ini contoh apa namanya praktek kuliah lapangan ya. Jadi seperti geolog ya, karena kita pernah belajar di geologi seperti geolog, melihat batuan, mendeskripsi dan sebagainya ya, mensketsa kayak gitu ya. Di samping itu kita menerapkan alat seperti di geodesi nih, ada ini gitu ya, karena nanti dalam praktek misalnya di engineering kita juga menginginkan data-data dari geodet ya di sini. Nah, kalau ada basicnya kan kita bisa berkomunikasi akhirnya. Oh nanti minta presisi begini, presisi begitu, dan terus menaksir volume pekerjaan. Nah, nah tadi kalau belajar manajemen misalnya kita udah ngerti nih. Oh kalau ngukur ini butuh berapa orang dan sebanyak cost dan sebagainya. Jadi kebayang jadinya ya. Nah di samping ada alat geofisika ini nih yang harus join ya. Jadi yang penting sebagai seorang engineer tidak hanya belajar di sudut ruangan, tetapi kamu juga harus bisa berkomunikasi dengan orang lain ya, bekerja sama ya. Tadi kalau dengan orang tambang harus bisa bekerja sama tuh. Kalau dengan orang minyak juga sama begitu ya dan sebagainya. Dan ini yang belajar itu tidak hanya laki-laki tapi perempuan seperti ini ya. Nah ini kalau yang saya tahu ini nih, ini alumni ini penggemar dunia modeling, tari menari dan sebagainya ya. Tetapi kalau geofisika oke juga dia, bisa juga dia ya. Mau juga. Ini modeling nih dia ya. Modeling. Saya ajak dulu ngukur-ngukur di sana. Saya suruh mimpin orang lapangan, tenaga lapas harian gitu, orang setempat supaya membantu operasi. Nah dia bisa tuh ya kayak gitu. Ini modeling. Tapi geofisika oke, sekarang dia bekerja di perusahaan minyak ya, perusahaan minyak sebagai geofisisis. Kemudian ini orang dari Bali ini, yang tengah ini orang dari Bali ya. Kelihatannya sweet gitu ya, tetapi orang lapangan beginilah gitu, memang udah begitu dari dulunya juga ya. Mau sweet mau enggak bisa di lapangan ya. Nah, ini seperti biasa muka-muka orang buruh ya. Kayak buruh lapangan ya udah. Jadi harus pernah mengalami ya. Jadi orang kalau kamu kerja di perusahaan minyak misalnya yang atau service company yang namanya Schlumberger, itu dari Schlumberger juga sama. Jadi mau doktor, mau sarjana harus pernah merasakan atau bekerja seperti menapak dari bawah ya, dari bawah. Nanti suatu saat jadi direktur, jadi kamu tahu bagaimana orang kerja di bawah, kan gitu kan? Itu uh, tradisi atau school Schlumberger. Jadi harus tahu di bawahnya kayak apa. Jadi kerja keras ya memang manggul-manggul begini biasa gitu ya. Jadi kita harus biasa ya. Jadi tidak ada nanti masuk kelompok bintang film. Bintang film tuh kan maunya enaknya aja kayaknya ya, berperan cuap-cuap sini beres gitu ya, nggak bisa. Nah kalau kita harus tahu dari bawah ya. Oh ini ada yang bilang ke toilet, oke. Ya. Nah ini juga sama ya. Ada lagi nggak nih? Oke. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol aja ya dari semua ringkasan ini daripada kita panjang lebar dan sebagainya, bosen. Nah, silahkan kalau ada yang bertanya ya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Sok, silahkan bertanya. Oke, tentang geofisika. Silahkan. Ayo bertanya. Apapun. Mau TG, mau yang lain. Apa informasi dan sebagainya. Ya. Oke, silakan. Pertanyaan enggak? Saya mau nanya, Pak. Kalau misalnya tadi yang sempat disinggung suka belajar gitu ya. Saya mau nanya, kalau misalnya keras gitu suka belajar.
putus-putus. Di chat coba ya, di chatting kalau misalnya mungkin ini si arusnya banyak nih, di chatting ya, sehingga kamu putus-putus tuh. Coba di chat, nanti saya bacakan lagi di chatting. Chatting aja, jadi saya paham jadi. Jadi putus-putus, lebih banyak putusnya daripada nyambungnya. Coba ya, coba lihat. Di chatting ya. Coba. Halo Anu, Pak, masih Hah? putus nggak Pak? Iya putus-putus. Di chatting aja, barangkali ini karena banyak kan yang masuk. Jadi arusnya membludak. Nah, lebih baik di chatting aja, coba. Nanti saya jawab. Saya bacakan, nanti saya jawab. Suara saya jelas ya? Di chat. Suaranya putus-putus. Ya, saya nunggu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan lain silahkan masuk. Ayo. Ada lagi nggak pertanyaan lain? Saya bertanya lagi Pak. Ya. Kalau misalnya geofisik itu di di lapangan tuh Pak, itu ngapain? Maksudnya pas lagi eksploitasinya gitu Pak? Mau gitu. Kira-kira kalau objek kerjanya begitu. Jadi objek kerja di lapangan itu dia mengambil data sebetulnya ya dengan alat geofisik ya. Jadi geofisik itu mengambil data dengan alat-alat geofisik. Itu yang pertama. Kedua juga ketika dia ngambil data dalam pikiran kita apakah sembarangan dia aja atau harus ada koordinasi. Itu harus ada koordinasi. Misalnya nanti dia bekerja sama orang geolog. Misalnya ada satu target area nih di sini nih. Nah, dia cerita-cerita orang geolognya ya. Nah, kalau bayang begini, misalnya memilih metode geofisik itu yang kayak gimana, gitu ya. Tetapi kalau misalnya memilih juga, apakah setiap meter, setiap puluh meter, atau kilometer diambilnya, gitu ya, gitu. Nah, nanti hasilnya nanti dievaluasi, ya. Jadi dalam hal mencari sumber daya itu nggak sekaligus orang tambang misalnya. Belum tentu dia bisa memecahkan masalah eksplorasi ya, walaupun di jurusan tambang ada eksplorasi ya. Tambang itu spesialnya adalah membangun membangun infrastruktur tambang, terowongan dan sebagainya, ngambil bahannya. Nah, itu tuh orang tambang ya. Kalau eksplorasi biasanya diserahkan ke orang geologi. Nah, kemudian dengan orang geofisik dia akan join ya. Karena ilmu itu makin makin lama makin terspesialisasi ya, makin terspesialisasi. Jadi orang geofisik ada suruh orang geofisik aja yang mengukur. Orang geologi mungkin menginterpretasi atau menggabungkan dari batuan dan data geofisika gitu ya. Nah, terus bergulir itu ya. Nah, yang ketiga, ketika kita ngukur di lapangan, ada kalanya kita ngukur sistematis. Jadi kita, kalau yang paling baik itu misalnya per 10 meter yang detail itu. Tambang, misalnya di tambang itu 10 meteran tuh. 10 sampai 25 meter. Ya. Tetapi kalau 10-25 meter diukur di seluruh dunia, di seluruh daerah, itu sangat mahal. Biasanya kita berjenjang. Oke, kita ngukur renggang dulu. Ya, dari renggang ini saja ada 3 kandidat nih yang bagus untuk lebih detail. Maka kita ukur detail. Detailnya juga nanti berjenjang. Tadinya 500 meter, barangkali spasinya 250 meter, terus sampai ke 25 meter kalau sudah eksploitasi. Ya. Dan itu jadi kerjanya ngukur kalau di lapangan itu. Dan menganalisa bagaimana dia prospeknya itu kemana. Ya, itu kira-kira lebih ya. Nah, ini ada yang bertanya nih. Tadi kan sempat disinggung tuh Pak Selamberzi. Kalau misalnya dalam dunia industri sendiri, itu keras nggak Pak? Misalnya mau join Selamberzi, apa yang harus disiapkan sekiranya gitu Pak? Terima kasih. Oke, keras tuh artinya susah ya barangkali ya tujuannya. Jadi memang karena Selamberzi ini perusahaan bergengsi, jadi hanya orang-orang yang menurut dia kualifikasi baiklah yang dia akan terima. Gitu ya, yang lebih ya. Jadi kalau kamu ingin menulis bersih, jadi kira-kira belajarnya yang baik, oke. Belajar yang baik, first number one. Ya. Artinya punya pengetahuan. Tetapi di samping punya pengetahuan, yang kamu harus diubah adalah sikap, attitude. Attitude sebagai perusahaan bersih. Ya. Jadi kalau lihat attitude, lihat aja profil company. Ya, profil company misalnya harus
kelihatan bonafid dan bonafid. Ya. Jadi tidak bisa kerja di selam bersih, mukanya kira-kira nggak bonafid gitu. Atau nggak pede gitu ya. Nggak bisa itu. Harus pede kamunya. Ya. Jadi itu harus dilandasi punya pengetahuan yang bagus. Ya. Juga berkomunikasi bagus, itu akan diterima. Ya. Tidak bisa hanya pengetahuan aja, tetapi kamunya nggak pede gitu. Wah cilaka, udah. Nggak bisa lah. Jadi kamu harus punya pengetahuan yang kamu miliki dan menyampaikan pengetahuan itu atau melakukan pekerjaan itu dengan percaya diri. Kamu bisa diterima secara bersih. Ya, gitu ya. Di samping tadi attitude tadi, kamu harus bisa kerja dari bawah sampai atas. Itu udah tradisi itu, ya. Nah, kalau nggak tahan ya udah jangan masuk dalam berilah, gitu ya. Nah, tapi mereka income dan salary-nya bagus kok, ya. Dengan kamu kerja keras dan mereka bukan punya patokan seluruh dunia, ya, punya standar. Memang kerja keras seperti itu, gitu ya. Kamu dilatih aja, gitu, ya. Jadi tidak hanya pinter, punya attitude dan punya kemauan, ya. Jadi yang disebut keras tuh gimana gitu, ya, biasa saja lah. Kayak sekarang aja tentara ya. Kalau kamu nggak berbakat tentara barangkali ya, karena ke lapangan sedikit atau takut sama peluru barangkali ya. Tapi kalau tentara mah biasa saja kan ke lapangan kan. Perang ya perang, ayo gitu kan, gitu misalnya ya, gitu. Nah gitu kira-kira ya. Tapi nggak seperti itulah. Biasa saja menurut saya sih orang-orang. Nggak pernah ada saya mendengar berita 90% barangkali orang masuk selam bersih nggak tahan karena perlakuannya buruk barangkali selam bersih, nggak pernah saya. Ya. Barangkali mereka senang dengan cara itu ya, karena mereka juga udah kalau di perusahaan besar itu udah diukur kok man hour-nya berapa ya, kemampuan tenaga manusia berapa, udah ada perhitungannya. Hanya asal kemauan manusia oke aja, oke di situ ya. Kemudian chat nomor 2 nih, permisi Pak izin bertanya, apakah lulusan jurusan kita selalu bekerja di lapangan? Nah ini nih bagus ya. Jadi geofisika itu lapangan kerjanya luas ya. Jadi kalau ada beberapa mahasiswa saya yang hobinya Pak, saya mau di lapangan aja, nggak mau di office. Di office tuh gerah ya. Di lapangan saya senang Pak. Nah itu ada orang-orang punya personality seperti itu. Jadi untuk orang seperti itu lebih cocok ke akuisisi seperti ini gambarnya nih. Ukur kayak gitu. Jadi orang yang senang traveling. Nah, kalau orang yang senang traveling, senang geofisika di lapangan saja di sini ya. Jadi nanti gajinya kalau di lapangan itu biasanya jauh lebih besar daripada di office, ya. Kecuali barangkali jabatannya CEO ya atau direktur, berbeda lagi. Ya. Tapi kalau di lapangan biasanya salarinya jauh lebih tinggi daripada di office. Jadi untuk di office. Nah, selain itu ada yang di office, ya. Jadi di lapangan itu ngambil data saja dengan baik saja udah lumayan, ya. Kalau ini berharapan sama macam-macam di lapangan tuh ya, nggak simpel, nggak seperti di kandang, ya berhadapan sama orang, izin, macam-macam. Wah, banyak sekali ya. Nah, kemudian di office ya. Jadi data geofisika diproses ya, diproses sampai baik. Misalnya kalau kamu dengar perusahaan namanya El Nusa ya. Selam bersih bahkan punya juga ya dengan Western Gecko dan sebagainya. Nah, itu datanya diproses. Itu kerjanya di office, di kantor. Jadi banyak data diproses di kantor itu, misalnya Indonesia itu oleh orang geofisika, ya. Orang geofisika kerja di situ diproses. Dia tahu bagaimana akuisisi karena udah pernah sekolah di sini, pernah dilatih dan bagaimana supaya hasilnya bagus. Nah, di situ kan di orang memproses data itu di office itu kerjanya, ya. Memproses data aja, jadi datanya siap siap diinterpretasi, siap dibaca lah. Istilah interpretasi dibaca sama orang-orang gitu ya. Nah, itu di office kerjanya. Nah, selain diproses, dia juga ada satu lagi interpreter. Nah, interpreter itu dia menghubungkan data geofisika itu dengan kondisi objektif. Artinya dengan misalnya kalau nyari tambang, kira-kira data ini relevan kan dengan bahan tambang yang dia cari, atau dengan perusahaan minyak, kira-kira ada hubungan dengan perangkap minyak nggak si datanya. Nah, itu interpreter itu di office juga, ya, di office itu. Jadi interpreter sama data processing itu di office. Tetapi kalau ini kerjanya di lapangan, ya. Dan bahkan misalnya tidak hanya di darat, di laut, ya. Di laut dan sebagainya, terus aja di laut gitu ya misalnya. Kecuali bosen. Terus nanti ada kalau kerja di lapangan itu ada tidak terus-terusan setiap hari di lapangan. Ada misalnya ada pembagian misalnya dalam sebulan, dalam setahun misalnya
katakanlah 3 bulan libur, sisanya di lapangan. Ya, jadi 3 bulan libur tuh mau diambil kapan gitu ya, misalnya ya. Nanti ditanyakan saja sama perusahaannya. Jadi tidak terus-terusan di lapangan sehingga kamu putus dari keluarga. Enggak. Jadi dikasih libur. Nah, liburnya kemana? Liburnya kamu lebih dari orang biasa. Ya. Misalnya kamu biasanya kerja di Indonesia, mau liburnya ke Eropa. Nah, itu di waktu itu bisa. Ya. Jadi perusahaan atau gajinya memungkinkan untuk itu, untuk berlibur, ya, dan sebagainya. Jadi kalau kamu kan kalau kerja di office, liburnya ya paling-paling di lokal saja kan, gitu kan. Nah kalau mereka bisa antar negara berliburnya, karena memang hasil kerja kamu itu luar biasa, ya, gitu ya kurang lebih. Apakah bisa di lapangan nggak? Bisa. Tidak di lapangan juga bisa, ya. Jadi pilih your choice. Nah, ini yang mahasiswa alumni ini juga sama, kerjanya di perusahaan minyak, di office, bukan di lapangan, ya. Sebagai interpreter atau sebagai geofisis riset barangkali ya. Nah, ini kerja di office, ya. Nah, ini. Tapi waktu pendidikan dia kerja di lapangan, tentunya harus kenal. Sehingga misalnya dia tahu membayangkan di lapangan itu kayak apa gitu ya. Terus kerjanya seberat apa dan sebagainya, dia udah bisa bayangkan ya. Sehingga dia misalnya mengutus orang, meminta sesuatu dan sebagainya supaya orang mengerjakan, dia paham. Gitu ya, kurang lebih. Jadi bisa di lapangan, bisa juga di office. Dan perusahaannya beda-beda ya. Kalau di lapangan ini, di office begini dan sebagainya, beda-beda. Jadi rantainya panjang ya. Oke, ada lagi? Silakan. Saya ingin bertanya Pak, Mhm. kalau kerja eksplorasi itu gimana? Maksudnya untuk prospek sama lapangan kerjanya untuk geofisika gimana Pak? Soalnya kan kalau eksplorasi itu kan nggak tiap hari gitu ya Pak, Hmm. dan nggak tiap bulan gitu. Jadi gimana Pak? Nah, ini biasanya ketika orang mendirikan perusahaan, misalnya tadi salam bersih, terus bahkan mungkin Anusa ada divisinya sekarang, itu dia punya daerah yang luas, tidak hanya lokal Bandung saja, tidak, seluruh dunia dia, ya. Dan kebetulan sekarang sebetulnya eksplorasi ini berkaitan dengan ekonomi. Begitu ekonomi naik, dia akan mengeksplorasi tinggi, ya, misalnya begitu ya. Misalnya nanti pernah harga minyak itu tidak serendah sekarang. Misalnya harga minyak waktu itu sampai 100 waktu George Bush kalau nggak 100 dolar per barrel atau apalah gitu ya, saya juga lupa. Nah sekarang kan rendah 30-60. Kenapa? Karena munculnya konsep menemukan minyak dari shale gas gitu dan sebagainya. Jadi minyaknya berlimpah. Tapi kita juga nggak tahu kapan. Nah begitu nanti minyaknya susah atau tambangnya susah dan kita butuh itu, maka eksplorasi tetap ada. Terus apakah berhenti? Tidak. Ini misalnya ya kita ambil contoh China. China untuk menemukan energi ada 3. Apakah mau pakai nuklir, mau pakai geothermal yang sedikit dianya, atau batu bara. Nah, pada masa lalu dia batu bara. Ya. Maka Kalimantan itu diobok-obok tuh untuk mencari batu bara. Apakah berhenti? Tidak. Kebutuhan manusia kan meningkat terus. Jumlah manusia banyak terus. Jadi eksplorasi tetap ada, nggak mungkin berhenti. Ya. Nggak mungkin berhenti terus. Jadi selama manusia membutuhkan sumber daya alam dan sebagainya, eksplorasi tetap ada. Hanya intensitasnya bisa naik turun, ya naik turun. Jadi misalnya pandemi di sini, pandemi nggak mungkin orang eksplorasi, dilarang kok katanya gitu, rame-rame kayak gitu ya. Nah itu kurang lebih. Terus yang kedua, kalau berhenti bagaimana? Kalau berhenti ya manusia juga berhenti semuanya, nggak ada eksplorasi. Kamu nggak bisa menikmati listrik dari minyak bumi, ya. Terus Indonesia kalau nggak ada minyak bumi mana ngimpor misalnya kan gitu kan. Nah yang ngimpor itu misalnya dari mana sana-sana perlu dieksplorasi lagi karena suatu saat bisa habis dan bisa harus cari tempat lain ya. Jadi selama manusia tumbuh, selama kebutuhan manusia meningkat, eksplorasi tetap ada bagi saya ya. Itu kira lebih. Oke, ada lagi? Gak ada? Kalau nggak ada ya kuliahnya sampai di sini ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu lagi ya pada subjek yang lain, pada kesempatan yang lain dan kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Oke.
Kalau enggak, saya tutup saja ya. Oke? Dan kita foto-foto dulu. Ya, kita foto-foto dulu. Supaya kita juga kenal sama semuanya ya. Dibuka ininya, tirainya, dan mudah-mudahan kamu tetap bersemangat mau di jurusan manapun di ITB. Karena kita terikat kepada suatu alumni ya. Jadi jangan lupa tuh, kamu nanti teman-teman kamu ada di minyak, ada di tambang, ya, ada di geofisika dan jurusan-jurusan lain, ya. Itu sarana untuk bekerja sama, ya. Jangan lupa itu kerjasama, bikin networking itu penting, ya. Jadi kamu pernah berhubungan satu sama lain dengan teman-teman kamu itu menguntungkan, ya. Saya foto dulu ya. Oke, ini ada berapa slide ini? 100, waduh, lumayan ya. Ini 1. Terus berikutnya ada 5 halaman. Halaman 1, ini halaman 2. Halaman 2. Oh kok terang ya? 2. Halaman 2, halaman 3. Banyak sekali nih. Halaman 3. Ada masih tiarap, ada yang sudah buka. Yang tiarap lagi minum kopi kayaknya ya. 3. Terus ini mana lagi? 3, ini 4. Halaman 4. Oke. Nih. Terakhir halaman 5. Nih, halaman 5. Halaman 5. Nah, gitu ya. Terima kasih ya atas kedatangan di kelas ini. Ya, mudah-mudahan kamu berhasil dan sukses selama di TPB, di ITB dan karir nantinya. Ya, saya ucapkan selamat dan saya leave dulu ya. Selamat belajar. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ingat sekali, Pak. Sehat selalu, Bapak. Terima kasih, Pak.